Kali ini kami akan membahas 5 keris bersejarah di Nusantara yang dikenal mempunyai kesaktian. Keris adalah benda pusaka asli Nusantara yang telah dibuat sebelum abad ke-7. Berikut ini adalah 5 keris bersakti yang mempunyai sejarah besar di Nusantara. Keris bersakti pertama yakni keris Pangeran Diponegoro yang bernama keris Kyai Bondoyudo. Menurut catatan sejarah, keris Kyai Bondoyudo merupakan keris utama milik Pangeran Diponegoro, yang selalu dibawa Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Keris Bondoyudo dibuat dengan melebur 3 pusaka lainnya. Nama Kyai menandakan keris itu adalah milik keturunan raja. Sedangkan Bondoyudo berarti jago duel tanpa senjata. Pada saat itu keris Kyai Bondoyudo digunakan Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan semangat tempur pasukannya di masa-masa sulit selama melawan Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro pada Belanda berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Pangeran Diponegoro wafat saat usianya mencapai 70 tahun. Pangeran Diponegoro dimakamkan Makassar bersama dengan keris pusakanya Kanjeng Kyai Bondoyudo. Keris bersakti dan bersejarah kedua yakni keris milik Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singhasari yang berada daerah Malang, Jawa Timur. Keris Empu Gandring sangatlah terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan bangsawan Kerajaan Singhasari, termasuk pendiri dan pemakainya yakni Ken Arok. Banyak yang meyakini bahwa sampai saat ini keris Empu Gandring masih ada di Alas Purwo, Banyuwangi. Belum ada seorang pun yang berhasil mengambil keris Empu Gandring karena masuk ke dimensi gaib Alas Purwo. Keris bersakti ketiga yakni keris pusaka Naga Sasra dan Sabuk Inten. Para raja kerajaan Majapahit dikenal mempunyai benda pusaka yang sakti yakni keris pusaka, Naga Sasra dan Sabuk Inten. Salah satu pembuat keris dengan dapur Naga Sasra terbaik adalah karya Empu Kinom yang merupakan seorang empu yang terkenal pada akhir zaman Kerajaan Majapahit. Keris bersakti keempat yakni keris Kyai Setan Kober. Kalian pasti sudah tahu keris Kyai Setan Kober adalah nama keris milik Adipati Jipang atau yang lebih dikenal sebagai Arya Penangsang. Keris Kyai Setan Kober Arya Penangsang dikenal sebagai senjata yang sakti mandraguna yang membuat Arya Penangsang sulit dikalahkan. Keris Kyai Setan Kober dikenakan pada waktu Arya Penangsang perang tanding melawan Sutawijaya. Tombak Kyai Pleret yang dipakai Sutawijaya mengenai lambung Arya Penangsang hingga ususnya terburai. Saat Arya Penangsang mencabut keris Kyai Setan Kober justru membuat ususnya terputus. Kekalahan Arya Penangsang adalah awal tonggak dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Keris bersakti kelima yakni keris yang bernama Condong Campur. Menurut catatan sejarah, keris Condong Campur dibuat beramai-ramai oleh 100 orang empu keris. Keris Condong Campur dibuat dari berbagai macam campuran logam dan batu meteor. Dari awal pembuatan keris Condong Campur secara tidak langsung telah ditransfer energi negatif. Hingga akhirnya keris Condong Campur memiliki dampak negatif bagi pemiliknya. Para empu berlomba-lomba menonjolkan kemampuannya mengirim energi ke dalam keris tersebut. Akhirnya keris Condong Campur menjadi wabah kekacauan di Kerajaan Majapahit.
Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Kalau ada yang keliru kami mohon maaf. Karena kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui.